Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirta Hadiratin Nahla dari kelas D3 ITA NRP 31750009. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba latihan 8.8 pada bab 8, yaitu tentang geoprocessing. Nah, di sini latihannya kita akan mengerjakan semua latihan pada bab 8. Oke, kita mulai dari awal. Yang pertama, ada menggunakan data query untuk mengekstrak fitur. Kita buka file 8.1 terlebih dahulu. Kita open. Nah, di sini terdapat dua layar, yaitu rows dan kabupaten yang terdapat di wilayah Jawa Timur. Kemudian kita klik menu selection, kemudian select by attributes. Untuk layar yang kita pilih adalah kabupaten. Kemudian kita pilih kabupaten sama dengan kita get unique values, kita pilih daerah Bojonegoro. Lalu kita klik OK. Nah, dapat kita lihat bahwa garis tepi wilayah Kabupaten Bojonegoro berwarna biru muda tebal, yang menandakan bahwa wilayah atau fitur tersebut telah terpilih. Kemudian kita klik kanan layar kabupaten, kita pilih selection, kemudian kita klik yang zoom to selected features. Lalu kita klik kanan pada layar kabupaten dan pilih data, kemudian export data. Nah, pada jendela export data yang muncul, pastikan ini export ke selected features. Kemudian kita simpan. Kita beri nama filenya praktikum tugas 8 yang diletakkan di dalam folder data dengan nama file bojonegoro.sh. Lalu kita klik OK dan klik Yes untuk menambahkan peta keluaran hasil proses ekspor ke dokumen peta. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan perangkat Select Features untuk mengekstrak fitur. Kita atur sehingga layar yang muncul hanya kabupaten dan root saja. Selanjutnya kita klik tombol Select Features. Kita klik di dalam fitur Polygon Jombang. Nah, pada table of content, kita klik kanan layar kabupaten, kemudian kita pilih data. Dan kita ekspor data. Pada jendela ekspor data yang muncul, kita pastikan ekspornya adalah selected features. Kemudian kita simpan ke dalam folder praktikum tugas 8 di dalam folder data dengan nama file jombang.sh. Lalu kita klik OK, kita klik Yes untuk menambahkan peta keluaran hasil proses ekspor. Selanjutnya kita akan mengklik fitur. Klik merupakan proses untuk mengambil sebagian wilayah dari sebuah peta dengan menggunakan layer peta lainnya sebagai cetakan. Oke, kita klik menu selection, lalu kita klik select by location. Nah, di sini kita akan memilih target layarnya hanya root saja. Kemudian untuk source layarnya kita pilih daerah Jombang. Kemudian kita klik OK. Lalu kita klik menu selection, kemudian klik zoom to selected features. Nah, ini akan memperbesar tampilan peta dan membuat fitur-fitur yang terpilih ditampilkan di tengah jendela data frame. Kemudian kita klik kanan layer rows, lalu kita pilih data, kemudian export data. Nah, pada jendela ekspor data kita atur sehingga keluaran dari proses ekspor disimpan pada file shapefile dengan nama jombangroots.shp. Atur dengan nama file jombangroot.shp.
Lalu kita klik OK dan kita klik Yes untuk menambahkan layar Jambangrut ke dokumen peta. Selanjutnya kita akan mematikan visibilitas dari layar roads, sehingga hanya fitur jalan dari layar Jombang Roads yang tampil pada peta. Nah, dapat kita lihat bahwa beberapa fitur jalan pada layar Jombang Roads ini melewati batas atau dangle dari Kabupaten Jombang sendiri. Next, kita akan mengklik fitur. Kita akan memotong layar roads dengan menggunakan layar Jombang sebagai batas debit pemotongan. Caranya kita klik menu geoprocessing, lalu pilih clip. Pada jendela klip yang muncul, kita pilih layer roads. Kemudian untuk klip featuresnya kita pilih daerah Jombang. Lalu kita simpan dan kita beri nama filenya yaitu jombangcliproads.sap. Lalu kita klik. Nah, di sini layer Jombang Clip Roads secara otomatis akan ditambahkan pada dokumen peta. Kita akan mematikan visibilitas dari layar Jombang Roads, sehingga hanya fitur jalan dari layar Jombang Clip Roads yang tampil. Nah, pada peta ini dapat kita lihat bahwa peta jalan di Jalan Jombang yang dihasilkan dari proses klip memiliki batas terluar yang sama persis dengan batas tepi dari layar Jombang. Berbeda dengan proses yang sebelumnya, pada proses klip ini terdapat fitur jalan yang melebihi batas tepi dari layar memotong. Maka fitur jalan tersebut akan dipotong. Selanjutnya kita akan mendissolve fitur. Di sini kita akan menggabungkan beberapa poligon yang memiliki nilai pada kolom data atribut yang sama menjadi sebuah poligon baru. Tipe penggabungan seperti ini disebut sebagai dissolve. Nah, pada latihan ini kita akan membentuk sebuah wilayah atau poligon baru berdasarkan wilayah atau poligon kabupaten yang memiliki kode nomor kendaraan atau nopol yang sama. Oke, kita buka ArcMap 3. Kita save. Kemudian kita klik kanan layar kabupaten dan open atribut tabel. Pada jendela tabel yang muncul, kita klik kanan pada kolom kode nopol. Kemudian kita pilih sort ascending. Dapat kita lihat bahwa terdapat beberapa fitur yang memiliki nilai pada kolom kode nopol yang sama. Nah, ini akan menggunakan kolom ini untuk melakukan proses dissolve. Kita tutup jendela tabel, lalu kita klik menu geoprocessing, kemudian pilih yang dissolve. Pada jendela dissolve yang muncul, kita pilih layar kabupaten sebagai input features. Lalu kita masukkan output fitur kelasnya ke dalam folder data pada praktikum 8. Dan kita beri nama dissolve kabupaten.sap. Kita save. Nah, untuk yang dissolve fields-nya kita pilih kode nopol. Dan statistik field-nya kita isikan populasi dengan statistik type-nya adalah sum. Kemudian kita klik tombol OK. Kita tunggu sampai proses dissolve selesai. Ini sudah selesai, maka layar keluaran dari proses ini akan ditambahkan pada dokumen peta.
Kita matikan visibilitas dari layar kabupaten, sehingga yang muncul hanya layar di soft kabupaten saja. Dapat kita lihat bahwa layar di soft kabupaten memiliki jumlah poligon yang lebih sedikit, namun memiliki wilayah yang lebih luas. Selanjutnya kita klik kanan layar di soft kabupaten, kemudian pilih Open Atribut Tabel. Nah, tabel data atribut dari layar baru keluaran proses di soft ini hanya memiliki 4 kolom. Selain dua kolom FID dan shape, yang harus ada terdapat kolom kode nopol yang merupakan kolom yang untuk proses di soft dan kolom sum underscore populasi yang berisi hasil penjumlahan kolom populasi dari poligon-poligon pembentuknya. Selanjutnya kita akan menggabungkan atau merge beberapa fitur. Contohnya, mungkin kita perlu membuat sebuah peta bangunan yang mencakup seluruh bangunan yang berada di 3 kecamatan di Surabaya. Oke, kita akan buka ArcMap pada file 0804. Kita open dan kita save file yang tadi. Dan di sini terdapat 3 layar bangunan, dan layar pertama ini ada poligon berwarna merah yang merupakan peta bangunan di Kecamatan Gubeng. Kemudian layar kedua, poligon berwarna kuning yang merupakan peta bangunan di Kecamatan Mulyorejo, dan layar ketiga adalah poligon berwarna hijau yang merupakan peta bangunan di Kecamatan Sukolilo. Nah, ketiganya berada di wilayah Kota Surabaya, Jawa Timur. Kemudian kita klik menu Geoprocessing, lalu kita merge. Nah, kita akan menambahkan semua layar yang akan digabung dalam kota input dataset. Kita tambahkan bangunan Sukolilo, bangunan Jo, dan bangunan Kupang. Selanjutnya kita akan simpan dataset ini ke dalam folder 8 pada folder data dengan nama file bangunan Surabaya Timur.sap. Kalau kita save, kemudian kita klik tombol OK. Kita tunggu sampai proses merge selesai. Ini sudah selesai. Maka layar keluaran dari proses merge tadi akan ditambahkan pada dokumen peta. Kita matikan visibilitas semua layar kecuali layar bangunan Surabaya Timur. Nah, dapat kita lihat bahwa dalam layar bangunan Surabaya Timur terdapat seluruh bangunan yang ada di 3 kecamatan pembentuknya, yaitu ada Gubeng, Mulyorejo, dan Sukolilo. Selanjutnya mengintercept layar peta. Nah, perangkat intersect akan menghasilkan sebuah peta baru dari semua fitur yang berada pada 2 peta masukan yang di-overlaykan. Sebagai contoh, mungkin perlu untuk mengetahui sungai mana yang dilewati oleh setiap jalan di sebuah wilayah. Kita dapat menggunakan fitur intersect. Kita buka peta file 08.05, kita save yang tadi. Dokumen peta ini berisi peta jalan dan peta sungai di wilayah Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Kita tampilkan atribut layar jalan dan sungai. Selanjutnya kita akan klik menu Geoprocessing, kemudian klik Intercept. Kita pilih layar jalan dan sungai pada Input Features, dan kita simpan ke dalam folder Praktikum 8 di dalam folder data dengan nama file Jalan Sungai Intersection. Jalan Sungai Intersection.sap. Lalu kita save. Untuk output type-nya kita pilih yang bentuk line. Selanjutnya kita klik tombol OK.
Kita tunggu sampai proses intersect selesai. Nah, ini sudah selesai, maka file keluaran dari proses intersect ini akan ditambahkan pada dokumen peta. Kita matikan visibilitas dari layar jalan. Nah, supaya lebih mudah dilihat, kita ubah visualisasi layar jalan sungai intersection menjadi garis berwarna merah. Jadi warnanya garis warna. Kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil interseksi antara layar jalan dan sungai. Garis-garis pendek berwarna merah ini merupakan ruas jalan yang berpotongan dengan sungai. Kita klik kanan layar jalan sungai intersection, kemudian open atribut tabel. Nah, ini merupakan nama ruas jalan beserta nama sungai yang berpotongan. Contohnya pada jalan Wonokromo ini, dia berpotongan dengan sungai Kalibrantas. Selanjutnya, untuk menyatukan union layar peta. Perangkat union akan membentuk sebuah layar poligon baru berdasarkan penggabungan geometri dan data atribut dari dua buah layar poligon masukan. Sebagai contoh, mungkin perlu menyatukan layar kode pos dengan layar desa untuk membentuk layar peta poligon baru. Oke, kita buka dokumen peta 08.06. Kita save. Nah, dokumen peta ini berisi dua layar poligon dengan data semu atau bukan data nyata. Yang pertama ada layar kode pos yang berwarna garis merah ini, dan ada layar desa dengan garis tepi berwarna hitam. Kita perhatikan bahwa beberapa area dari layar kode pos berada di luar area layar desa. Kita klik menu geoprocessing, kemudian pilih yang union. Pada jendela union yang muncul, kita tambahkan layar desa dan layar kode pos. Kita isikan lokasi dan nama untuk file keluaran hasil proses ini pada kolom output feature class. Kita beri nama desa kode pos union.sm. Desa kode pos union.sm. Desa kode pos union.sm. Lalu kita save. Untuk join attributes-nya kita pilih all. Kemudian hilangkan centang pada checkbox caps allow. Dan kita klik tombol OK. Kita tunggu sampai proses union selesai. Nah, ini sudah selesai, maka layar hasil union tadi akan ditambahkan pada dokumen peta. Dapat kita lihat bahwa poligon pada layar baru ini memiliki ukuran yang lebih kecil atau sama dengan ukuran poligon dari layar-layar pembentuknya. Kita tampilkan tabel data atribut dengan cara klik kanan layar desa kode pos union, kemudian pilih open atribut table. Kita perhatikan bahwa tabel data atribut ini berisi seluruh data atribut dari kedua layar pembentuk. Ini ada dari layar desa dan ada dari layar kode pos. Perhatikan pula pada kolom populasi yang diturunkan dari layar kode pos. Meskipun poligon asalnya yang telah terbagi menjadi beberapa poligon yang lebih kecil, namun nilai pada kolom populasi pada poligon yang lebih kecil ini masih sama dengan nilai kolom populasi pada poligon asal. Perangkat union hanya akan menggabungkan data atribut saja tanpa melakukan pembagian nilai secara merata. Selanjutnya kita akan mengotomatisasi geoprocessing menggunakan model builder. Contohnya, kita mungkin perlu mengklip layar jalan menggunakan poligon yang diekstrak dari layar kabupaten. Nah, perangkat lunak AGIS menyediakan aplikasi model builder yang dapat digunakan untuk membuat makro, sebuah program yang dapat digunakan untuk mengotomatisasikan dan mendokumentasikan alur kerja dari proses-proses geoprocessing. Oke, kita buka dokumen peta 08.07. Kita save yang tadi. Di sini terdapat dua layer, yaitu roads dan kabupaten. Kita klik menu geoprocessing, lalu kita pilih geoprocessing option. Nah, pada jendela geoprocessing option yang muncul, kita pastikan checkbox override the output of geoprocessing option dicentang.
Nah, dengan mengaktifkan opsi ini, kita dapat menjalankan model secara berulang kali tanpa perlu menghapus file keluaran dari eksekusi model sebelumnya. Lalu kita klik tombol OK. Ini sudah dicentang. Selanjutnya kita akan membuat model. Kita dapat membuat model yang disimpan di dalam sebuah toolbar. Caranya kita aktifkan katalog, kemudian kita klik kanan di lokasi di mana kita akan menyimpan toolbox. Kita pilih new, kemudian kita beri kita pilihnya, kemudian kita klik yang toolbox. Kita beri nama bablakan toolbox. Kemudian kita klik kanan pada toolbox bablakan toolbox ini, kemudian kita klik new dan klik model. Nah, ADIS akan menampilkan jendela model yang nantinya akan kita gunakan untuk membangun model. Nah, untuk menambahkan perangkat ke dalam model, kita klik menu Insert, kemudian pilih Add Data Output. Pilih toolbox dari dropdown pada kolom login. Ini kita cari toolbox. Kita pilih yang sistem toolbox, kemudian kita klik ganda pada Analysis Tools. Kita klik ganda lagi, kita ekstrak, kemudian kita klik pada Select. Dan kita klik tombol S. Selanjutnya kita klik ganda pada kotak Select. Dan kita isikan data seperti pada gambar di samping, di mana input features-nya ini kita pilih kabupaten, dan outputnya kita pilih, dan outputnya kita beri nama extracted kabupaten. Extracted kabupaten SHP. Lalu kita save, kemudian untuk expression-nya kita isikan kabupaten sama dengan kita jadi unique value, kita pilih daerah maju. Kemudian kita klik OK. Ini kita klik OK lagi. Kita akan ulangi langkah nomor 2 untuk menambahkan perangkat klip yang berada di dalam sistem toolbox. Ini pilih toolbox dari top-down. Kita insert dulu. Kita pilih yang analysis tools yang ekstrak. Kita klik yang klip, lalu kita klik add. Selanjutnya kita klik ganda pada kotak klip, kemudian kita isikan untuk input features-nya kita pilih yang rows. Dengan klik features-nya kita pilih yang extracted kabupaten tadi, kemudian untuk output features-nya kita beri nama rows Nganjuk SMP. Nganjuk SMP. Kalau kita save, kemudian kita klik tombol OK. Ini kita sudah membuat model dengan model builder. Kita simpan model dengan cara klik menu model, kemudian kita klik save. Untuk menjalankan atau run model, kita dapat mengklik kanan pada perangkat, kemudian kita klik tombol run. Nah, ini pelahiran hasilnya akan seperti ini. Kita close saja. Selanjutnya, membuat model menjadi universal.
Sampai sejauh ini, model yang telah saya buat masih terikat dengan file shapefile kabupaten.sap dan root.sap sebagai masukan. Menggunakan query kabupaten sama dengan Nganjuk untuk pemilihan fitur yang akan diekstrak, serta file keluaran disimpan sebagai file shapefile root.nganjuk.sap. Nah, di sini saya dapat membuat agar model mampu menerima berbagai macam file masukan dan keluaran serta menggunakan query yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan dengan cara menambahkan parameter dan variabel. Oke, kita akan klik kanan pada elemen kabupaten, kemudian pilih yang model parameter. Nah, angka ini akan merubah elemen kabupaten menjadi sebuah parameter. Dengan cara ini, buat juga elemen roads menjadi sebuah parameter dan roads Nganjuk juga sebagai model parameter. Dapat kita lihat terdapat huruf P di atas elemen kabupaten, roads, dan roads Nganjuk yang menandakan bahwa ketiga elemen tersebut merupakan parameter dari model, sehingga pengguna dapat mengisikan file masukan dan keluaran yang diinginkan ketika model dijalankan. Nah, di sini kita dapat klik kanan pada elemen kabupaten, kemudian pilih rename. Kita isikan layer yang akan diekstrak. Kita beri nama layer yang akan diekstrak. Lalu klik OK, kemudian kita klik kanan roots dan kita rename juga, kita beri nama layer yang akan diklik. Layer yang akan diklik. Klik OK, kemudian untuk roots Nganjuk kita rename juga, kita isikan nama file menjadi file keluaran. Kita klik OK. Selanjutnya kita klik kanan pada elemen select, kemudian klik make variable, pilih from parameter, dan klik yang expression. Nah, langkah ini akan menambahkan sebuah variabel dengan nama expression. Kemudian kita klik kanan pada elemen expression, kemudian model parameter, kita klik. Nah, ini akan membuat variabel bernama expression menjadi sebuah parameter, sehingga diatur atau disesuaikan oleh pengguna pada saat model dieksekusi. Kita simpan model yang telah kita buat, kita save, kemudian tutup jendela model. Nah, untuk menjalankan model, kita klik ganda pada model di jendela katalog. Nah, ini kita klik ganda. Nah, terdapat pesan error yang muncul, kemungkinan besar disebabkan oleh file keluaran yang telah ada. Nah, ini sudah selesai. Sekian demonstrasi untuk file bab 8 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.